Anak-anak mungkin pernah melihat mobil tabrakan, orang menendang bola, bermain bola kasti, orang main tarik tambang, serta peluncuran roket. Itu merupakan kegiatan yang ada hubungannya dengan materi video pembelajaran kita saat ini. Penasaran? Mari kita lihat. Berikut adalah peristiwa yang sering kita jumpai yang berkenaan dengan momentum dan impuls. Orang sedang menendang bola dengan kekuatan kakinya sehingga bola bisa bergerak. Kemudian orang memegang senapan dan menembakkan peluru. Pada saat peluru keluar, ini ada hentakan ya ke orang tersebut dan senapan. Selanjutnya ini adalah tabrakan dahsyat. Ini kenapa sampai rusak seperti itu? Dia memiliki kecepatan yang sangat tinggi ya anak-anak ya. Baik, sebuah benda yang masanya M memiliki kecepatan V memiliki momentum. Mengapa sebuah mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan tinggi ketika direm tidak langsung berhenti? Ketika mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan tinggi memiliki momentum yang besar pula. Momentum inilah yang memberikan gaya perlawanan terhadap gaya rem yang diberikan pada mobil. Hingga persamaan momentum yang dimiliki oleh benda yang bergerak adalah P sama dengan M kali V. Dimana keterangannya untuk P ini, P itu P huruf kecil ya, ini adalah momentum ya keterangan. Sedangkan M adalah massa benda dan V adalah kecepatan benda. Baik, kecepatan benda apa? Satuannya meter per sekon. Sedangkan massa satuannya adalah kilogram dalam satuan sistem internasional ya. Sehingga untuk mendapatkan satuan dari momentum, kita dapat mendapatkannya dari satuan besaran-besaran yang menyusun persamaan momentum tersebut. Nah, perhatikan P sama dengan mv. M apa satuannya? Kilogram. Berarti ini kg. Kemudian kecepatan meter per sekon. Ya, inilah satuannya. Dan perlu diketahui bahwa momentum merupakan besaran vektor ya, momentum itu. Kemudian kecepatan juga termasuk besaran vektor. Makanya persamaan momentum itu biasanya ada yang menulis begini, tanda panah di atas ya. Sama saja. Begitu anak-anak. Ya. Kita lanjut. Baik ya. Nah, ini sebuah lantai licin. Di atas lantai itu ada sebuah benda di mana kecepatan awal dari benda itu adalah, kita misalkan
V1 ya. Ini akan diberi dengan gaya F. Sehingga benda akan bergerak ya. Akan bergerak, ia menempuh jarak sejauh D, distance atau S ya. Bahkan jaraknya adalah S. Kecepatannya menjadi V2. Di mana massa benda adalah M. Nah, maka dari peristiwa ini terjadi impuls ya. Di mana impuls itu adalah perubahan momentum ya. Di mana perubahan momentum itu adalah M V2 dikurangi M V1. Karena M-nya sama, ini maka ditulis M V2 dikurangi V1 ya. Ketika tadi sebuah benda diberi gaya, itu akan mengalami percepatan sebesar A sama dengan delta V per delta T, di mana A sama dengan Vt dikurangi V2 maaf ya, V2 dikurangi V1 per T begitu. Nah, ini kalau dimasukkan ya, kalikan T-nya ke A, berarti AT sama dengan V2 dikurangi V1. Maka ini kalau diganti si nilai ini kita ganti menjadi M kali A kali T ya, sama dengan I. Nah, adik-adik masih ingat hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan M kali A kan? Nah, ini hukum 2 Newton. Sekarang kita ganti lagi. Sini M kali A kali T, maka impuls menjadi F kali T ya. Atau F kali delta T. Inilah persamaan impuls. Nah, apa satuannya? Impuls itu bisa diambil dari besaran-besaran yang ada pada persamaan impuls, di mana F adalah Newton, delta T adalah sekon, sehingga satuan dari impuls adalah Newton second ya. Itu tentang impuls. Lanjutkan. Baik, pada peristiwa berikut, jika sebuah bola bergerak menumbuk sebuah tembok, ini misalkan kecepatan bola sebelum menumbuk adalah V1 ya, massanya M. Sekarang bagaimana kalau benda tersebut menumbuk tembok? Nah, ini terjadi impuls ya, ketika dia menyentuh terjadi momentum. Hingga menghasilkan dari gaya. Gaya tersebut membuat si bola tadi bergerak ya. Misalkan setelah menumbuk, kecepatannya di sini adalah V2. Gitu. Maka dari peristiwa itu terjadi perubahan momentum atau impuls, yaitu impuls akhir dikurangi impuls awal. Ya.
Karena impuls itu adalah, momentum itu adalah M kali V, maka kalau P2 adalah M kali V2 dikurangi M kali V1. Ya. Karena V1 itu kecepatan awal dianggap positif, maka ke arah ke kanan, maka kalau pantulannya berlawan arah dengan arah kecepatan semula, maka dia bernilai negatif, maka ini negatif, ini negatif. Ya. Kalau dianggap misalkan V1 kecepatan sebelum tumbukan sama dengan kecepatan setelah tumbukan, maka ini bisa ditulis impulsnya adalah negatif 2mv, ya kan? Kenapa? Karena V2 sama dengan V1 sama dengan V, misalkan. Sama dengan V. Ya. Kita buat ya, misalkan kita beri nilai V. Nah, begitu. Maka ini berlaku seperti ini. Tetapi jika V2 dan V1 berbeda, ini kasus lain. Jika V2 tidak sama dengan V1, maka impuls untuk peristiwa tadi adalah negatif mv2 dikurangi mv1 ya. Karena m-nya sama, maka I sama dengan m-nya dikeluarkan, itu ini V2 dikurangi V1 ya. Ini berharga negatif V2 nya. Nah begitu ya. Atau I sama dengan M negatif V2 kurangi V1 ya. Begitu persamaan impuls untuk momentum yang terjadi pada peristiwa tersebut. Bagaimana kalau sekarang sebenarnya dua-duanya bergerak? Kita beri nama ini M1 ya. Ini kita beri nama M1. M1 kecepatannya adalah V1 sebelum tumbukan, dan ini adalah M2 sebelum tumbukan, namanya kecepatannya V2. Setelah tumbukan, perhatikan. Nah, kecepatannya menjadi, yang ini menjadi, ini akan berubah arah. V2 aksen, dan yang benda satu namanya V1 aksen. Jadi impuls terjadi gaya aksi-aksi juga ketika tumbukan, maka gaya aksi sama dengan negatif reaksi kan. Ini kita beri nama F12, artinya gaya benda 1 untuk menumbuk benda 2. Dan juga kita beri nama identitasnya F21, gaya benda 2 untuk menumbuk benda 1. Di samping terjadi gaya aksi juga terjadi gaya perubahan momentum ya. Perubahan momentum ketika tumbukan sesaat ya, ada dua gaya yang bekerja sehingga dia memantul ke kiri dan ke kanan ya gitu. Nah, baik, kita uraikan yang ini. Berarti ini momentum akhir benda 1 setelah tumbukan dikurangi M1 sebelum tumbukan. Ini min, nah, berarti ini M2 V2 aksen dikurangi M2 V2 ya. Nah, ini berarti kalau kita uraikan lebih jauh lagi, ya, kita buka kurung, berarti M2 V2 aksen ditambah M2 V2. Yang ada aksennya kita pindahkan ke ruas kiri, ke sini. Berarti
Berarti M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen sama dengan M2 V2 ditambah, ini kan negatif ini positif, M1 kali V1 gitu ya. Nah, ini atau boleh juga ditulis supaya bagus, kita pindahkan yang ini ya, yang sebelah kanan, ruas kanan, berarti M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, ini adalah momentum awal. Ini adalah momentum akhir ya. Jadi ini adalah persamaan dari hukum kekuatan momentum. Begitu. Kita lanjutkan. Baik, kita coba latihan soal ya. Sebuah bus masanya 3 ton berkecepatan 36 km per jam. Berapakah momentumnya? Jadi untuk menjawab soal itu kita coba selesaikan. Penyelesaiannya adalah, ini soal sederhana ya. M-nya adalah 3 ton. Berarti 3 ton itu adalah 3000 kg. Ya, kecepatannya adalah 36 km per jam. Berarti ini 36.000 dibagi 3.600 ya. Berarti ini isinya adalah 10 meter per sekon. Tanya momentum. Tanya momentum. Jadi jawab P sama dengan M kali V kan. Maka P sama dengan M-nya berapa? 3000. V-nya, maka momentumnya adalah 30.000. Apa satuannya? Kilogram meter per sekon. Sekarang kita ke nomor selanjutnya. Sebuah bola masanya 0,5 kg mula-mula diam, kemudian ditendang dengan gaya sehingga bola bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon. Diketahui bahwa kaki menyentuh bola selama 0,6 sekon. Tentukan perubahan momentum bola ya. Besar gaya yang bekerja pada bola. Baik ya. Kita datanya sudah dulu. Ketahui untuk yang nomor 2 ini apa saja massa ya. Massa 0,5 kg. Kemudian mula-mula diam, berarti V1-nya 0. Dia bergerak 12 meter dengan kecepatan 12 meter per sekon. Kemudian delta T-nya atau T-nya 0,06 sekon. Ditanyakan yang A adalah perubahan momentumnya, impuls berapa, kemudian yang B-nya F-nya berapa. Jawab untuk yang A, perubahan momentum itu adalah
M V akhir dikurangi M V awal. Karena bola itu tadi searah ya, tidak mantul, maka V2 nya juga positif kan. Berarti ini adalah 0,5 kali 12 kurangi 0,5 kali 0. Kenapa ini nggak positif, nggak negatif ya? Karena bolanya searah, teori tendangnya searah. Ya, jadi ini ada bola tendang seperti itu, maka dia akan searah kan. Ini V2. KI-nya adalah 0,56 kilogram meter per. Berapa F-nya? Nanti F kita ingat rumus impuls ya. F sama dengan I dibagi delta T. I-nya 6, delta T-nya 0,06. Berarti ini 600 dibagi 6 itu 100 Newton ya. Itu untuk soal nomor 2. Nomor 3. Pada sebuah benda masanya 0,5 gram bekerja impuls seperti pada gambar. Berapakah perubahan kecepatan benda karena pengaruh impuls tadi? Ya. Baik, kita akan coba kaitkan dulu dari ini. Bahwa impuls itu adalah F kali delta T ya. Kita cari F kali delta dulu menggunakan grafik ya. Ini tinggal gunakan jajaran genjang aja. Kita akan mencari ini. Luasnya berapa? Nih yang ini berarti ini panjang sisi jajarnya 0,3 dan 0,5 ya. Berarti 0,3 ditambah 0,5 dibagi 2 ya, kali tingginya dianggap ini ya 20. Berarti 20 bagi 2 10. Berarti 0,8 kali 10 ya. Berarti ini 8. Luasnya 8. Berarti F per data 8. Nah, jadi ini adalah 8. Kalau impulsnya kita rubah, yang ini, yang persamaan yang di awal bahwa, nah begitu ini 8. Jadi kita akan mencari delta V, yaitu 8 per M, di mana M-nya adalah 0,5. Nah, jadi kita kayak mudah dengan menghitung ini, yaitu 2. Ya, itu berapa ya? 1 per 2. Kita ataskan pembagian dia perkalian jadi 16 meter per sekon. Untuk nomor 3. Pada nomor 4, sebuah benda masanya M menumbuk lantai dengan kecepatan sudut alfa, kecepatan V itu alfa, benda terpantul dengan sudut dan besar kecepatan yang sama. Tentukan perubahan momentumnya. Ini berarti V sama dengan V aksen ya, sudutnya sama. Kita gambarkan dulu diagram gambarnya ya, kita buat dulu supaya bisa terbayang. Nah, ini kecepatannya V, dia menumpuk lantai dengan kecepatan ini kita beri nama ini V aksen, ini V. Sudutnya adalah alfa, mungkin juga alfa. Caranya kita uraikan dulu. Maka kita mendapatkan
momentum pada sumbu X dan momentum pada sumbu Y. Resultannya kita berikan yang ini. Kita dapatkan V1, maaf ini V aksen ya. Ini V aksen, push dulu. V aksen berarti V aksen cos alfa. Kemudian yang ini juga kita uraikan. Ini jadi V aksen sin alfa. Untuk yang ini, yang V kita uraikan dulu. Ini V ya. Kita dapatkan V cos alfa. Yang ini kita uraikan lagi. V sinus alfa. Kita cari momentum pada sumbu X dulu deh. Saya beri nama Px ya. Pada arah sumbu X, V aksen cos alfa dan V cos alfa itu searah. Tidak ada perubahan kecepatan. Nah, tidak ada perubahan arah kecepatan, searah ya. Maka karena searah, maka kita tulisnya M V aksen cos alfa kurangi M V cos alfa itu bernilai 0. Kenapa 0? Karena V aksen sama V aksen sama dengan V ya, yang itu. Sekarang bagaimana kalau momentum pada sumbu Y? Kita lihat dulu gambarnya. Nah, ini pada V sin alfa ini ke bawah ya. Sedangkan V aksen sin alfa ini ke atas. Ya, maka di sini beda dengan yang pada sumbu X ya. Untuk PY itu adalah min M V aksen sin alfa dikurangi M V sin alfa. Karena V aksen sama dengan V, maka momentum pada sumbu Y adalah M V sin alfa min M V sin alfa. Berarti momentum pada sumbu Y adalah negatif 2 M V sinus alfa ya. Ini jawaban untuk nomor 4. Kita lanjutkan. Nomor 5. Seorang penembak masanya 57 kg berdiri di atas lantai yang licin sambil memegang senjata bermasa 3 kg. Di dalamnya ada sebutir peluru yang masanya 0,6 kg. Pada saat peluru ditembakkan, arah mendatar dengan kecepatan 200 meter per sekon, tentukan kecepatan orang tersebut saat peluru ditembakkan. Kita gambar dulu ya. Ini anggap saja senjata ya. Ini senjatanya sama orang. Nah, begitu. Nanti di sini sebelum ditembakkan sama orang tersebut, pelurunya diam. Kita beri nama masa peluru itu, kita beri nama M1, kecepatan peluru kita V1, kemudian masa orang dan masa senjata kita beri nama M2 ya. Ini adalah masa orang ditambah masa senjata. Ini kecepatan orang ya. V2 itu. Nah, setelah ditembakkan maka terjadi peristiwa
kekekalan momentum ya. Kita tulis dulu untuk M2 massa orang berapa? 57, massa senapan 3. Itu M2 nya 60 kg. Kemudian V2 itu 0 ya. Kecepatan peluru juga mula-mula diam. Kemudian ke massa peluru adalah 0,06. Kemudian kecepatan peluru itu ketika lepas dari senapan 200 meter per sekon ya datanya. Ini data sebelum. Maka kita akan gunakan ini kecepatan orang ya. Orang dan senapan. Berarti kita cari V2 aksen. V2 aksennya berapa? Kita coba jawab. Kita gunakan hukum kekekalan momentum. M1 V1 ditambah M2 V2 dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen ya. Datanya sudah ada di atas. M1 nya adalah, nah ini bisa dilihat ya bahwa F1 dan V1 dan V2 itu 0. Nah ini kan diam, ini 0 ya, ini juga 0. Sebelum peluru ditembakkan kan diam. Jadi ini sudah jelas 0 ya. 0,06 kali 0 ditambah 60 kali 0. M1 0,06 kali 200 ditambah ini massa orang dan massa peluru berapa? 60 ya. 60 kita hapus dulu. V2 aksen dicari ya, berarti ini 0 sama dengan 12 ditambah 60 V2 aksen, maka negatif 60 V2 aksen sama dengan 12. Pindah ke sini, berarti V2 aksennya adalah negatif 12 per 60 dengan 1/5 ya, sama dengan 0,2 meter per sekon. Negatif ya. Ini negatifnya nggak kelihatan. Dengan negatif. Nah ini kenapa negatif? Pindah ke sini ya. Negatif itu artinya ketika si peluru, nah ini senapan, ketika peluru bergerak ke sana, ke kanan misalkan ya, maka si orang itu bergerak ke berlawanan ke sini. Nah begitu ya. Ini V2 aksen orang, ini V1 aksen. Berarti dia bergerak ke belakang, terhentak gitu. Ketika lepas dia terdorong ke belakang, terpental. Bukan terpental ya, terdorong, terhentak gitu. Berapa kecepatannya? 0,2, arahnya ke belakang. Jadi arahnya berlawanan arah dengan arah peluru ya. Begitu, karena negatif. Gitu ya, nomor 5. Kita lanjut nomor 6. Nomor 6. Seseorang massanya 50 gram berada di atas skateboard yang massanya 10 gram bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon di atas lata licin ya. Tentukan kecepatan skateboard jika orang tersebut melompat dengan kecepatan 3 meter per sekon ke depan secara dengan skateboard, dan ke belakang bagaimana kecepatan dari skateboard itu ya. Dari sini kita akan coba tulis dulu datanya. Di massa orangnya adalah
50 kg. Kemudian massa skateboard adalah 10 kg. Ya, kecepatan orang sebelum loncat sama dengan skateboard ya, 2 meter per sekon, juga sama ya, 2 meter per sekon. Sekarang kita akan coba hitung dulu ketika orang tersebut loncat searah ya. Ini skateboardnya gitu ya. Ini sebelum orang tersebut loncat nih. Ya. Berarti di sini adalah kecepatan orang sama dengan kecepatan skateboard ya. Setelah loncat nih skateboardnya pada posisi 2, ini kecepatannya V orang, ini Vs. Ini loncat ke depan orang tersebut ya, loncat, berarti ada hentakan kaki ya. Nah gitu. Loncat ya. Ini nama V-oxen searah. Ini skateboardnya setelah orang itu loncat ada hentakan kaki, VS aksen. Kita hitung pakai rumus hukum kekekalan momentum. Ya, perhatikan arahnya ya. Berarti MO ditambah VO ditambah MS kali VS sama dengan MO VO aksen kali tambah MS VS aksen. Kita masukkan. Ini massa orangnya 50. Ini kecepatannya 2 ya. Sebelum loncat seorang tersebut. Skateboard 10, ini 2. Loncat ke depan karena searah berarti positif. Sebesar 3 katanya. 3 tambah MS nya berapa tadi? 10 ya. Nah, kita hitung di 50 kali 2 100 tambah 20 sama dengan 150 tambah 10 VS aksen. Ini 120. Nah, ini kena ruas positif dan negatif ya. 150 sama dengan 10 VS aksen. Nah, ini kita akan coba menghitung ini negatif 30 VS aksen. Jadi VS aksennya adalah negatif 3. Berarti skateboard tersebut ketika nah ini prediksi kita tidak sesuai dengan hasil hitungan ya. Jadi skateboardnya ketika si orang tersebut loncat ke depan, skateboard terdorong ke belakang. Ini posisinya negatif. Jadi kecepatan skateboard setelah orang tersebut loncat ke depan adalah 3 meter per sekon arahnya ke belakang atau berlawan arah dengan kecepatan gerak orang tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau ini hapus dulu. Si orang tersebut loncatnya ke belakang.
ke belakang. Nanti persamaannya sama gitu ya. Status dulu ini yang A ya. A ini B. Jadi massa orang kali kecepatan orang ditambah massa skateboard kali PS VO aksen ditambah, nah begitu. Berarti ini sama nilainya, yaitu berapa tadi? 120 ya. 120 sama dengan 50. Nah, ini karena loncat ke belakang jadi -3. Nah, begitu. 10 PS aksen. Berarti ini 120 sama dengan negatif 150. Tambah 10 PS aksen ya. Pindah ruas jadi 270. Jadi kesannya adalah ketika orang tersebut loncat ke belakang berlawan arah dengan arah gerak skateboard 27. Nah, berarti hasil hentakan kakinya ke belakang, maka si skateboard bertambah besar ya. Yang tadinya berapa? 2 ya. Ketika orang tersebut loncat ke belakang, ada hentakan kaki ya, ada dorongan dari kaki, maka kecepatan skateboard bertambah jadi 27. Nah, inilah. Nah, jadi besarnya adalah 27 meter per sekon, arah skateboard searah dengan arah gerak semula ya, ke kanan. Mungkin itu untuk materi momentum dan impuls bagian satu ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.